Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas materi sistem dinamik linier berdimensi 3. Jadi ini lanjutan dari materi video-video materi yang telah dapat kalian nonton di akun YouTube saya. Nah, kita akan menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen. Jadi sama dengan sistem dinamik linier berdimensi 2. Namun di sini bisa saja ada tiga nilai eigennya real berbeda, dan bisa juga ada dua nilai eigen kembar, dan ada satu yang berbeda. Nah, pertama-tama untuk bagian konsep dasarnya. Nah, di sini ini adalah solusi umum untuk sistem dinamik yang nilai eigennya real berbeda. Jadi nilai eigen berbeda. Nilai eigen real berbeda. Nilai eigen real berbeda dari matriks A, dan vektor K1, vektor K2 sampai vektor Kn adalah vektor eigen yang berasosiasi dengan masing-masing nilai eigen. Maka solusi umumnya dapat dituliskan seperti ini. Nah, ini untuk jika nilai eigennya real berbeda. Kemudian untuk akar kompleks kita menggunakan solusi umum seperti ini. Jadi jika lambdanya dalam bentuk alfa plus minus IB atau plus IB di sini, maka yang perlu kita identifikasi adalah bagaimana alfanya dan bagaimana betanya. Kemudian kita tentukan vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen kompleks tersebut. Selanjutnya kita bagi identifikasi bagian real. Ini bagian real dari vektor K1, ini bagian realnya juga. Kemudian ini bagian imajiner. Kemudian di sini cos beta T. Jadi betanya akan berpengaruh di sini. Cos beta T, sedangkan alfanya akan berpengaruh di eksponen E pangkat alfa T. Ini untuk kasus nilai eigen kompleks. Kemudian untuk yang ini, untuk kasus nilai eigen real berulang. Jadi nilai eigen real berulang. Jadi misalkan di sini nilai eigennya adalah lambda 1 sampai lambda n sama dengan lambda adalah nilai eigen real berulang. Nah, kalau seperti ini berarti multiplisitasnya n. Kemudian K1 ini adalah vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda. Maka solusi umumnya ada seperti ini. Solusi umumnya seperti ini. Jadi seperti ini solusi umumnya. Nah, K1-nya adalah vektor eigennya, kemudian vektor K2 ditentukan dengan menggunakan persamaan ini, dan seterusnya. Vektor K-nya ditentukan dengan menggunakan persamaan ini. Persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Jadi kita lanjut masuk contoh soalnya. Misalkan tentukan solusi sistem PD berikut. Jadi X1 aksen sama dengan X1 ditambah X2, X3. X2 aksen sama dengan X2. X3 aksen sama dengan X1 ditambah X3. Pertama-tama kita nyatakan sistem T1 ke dalam bentuk notasi vektor dan matriks. Nah, jelas matriks A-nya di sini adalah matriks 101, 101, 010, 010, dan 101. Nah, persamaan karakteristik dari matriks A, persamaan karakteristiknya adalah determinan ini. Determinan dari matriks ini. 1 kurang lambda, 0, 1, 0, 1 dikurang lambda, 0, 1, 0, 1 dikurang lambda. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor diperoleh determinan seperti ini. Nah, sehingga polinom karakteristiknya menjadi seperti ini. Ini sama dengan oke. Dapat lambda dikurang 2. Lambda kurang 2. Lambda kurang 2 dikali lambda dikurang 1. Sehingga nilai eigennya real berbeda. Jadi real berbeda yaitu lambda 1-nya 2. Lambda 2-nya 0. Dan lambda 3-nya 1.
Selanjutnya kita tentukan vektor eigen yang berasosiasi dengan masing-masing nilai eigen tersebut. Jadi pertama, vektor eigennya adalah vektor yang memenuhi persamaan 4. Misalkan kita pertama-tama menentukan vektor eigen yang berasosiasi dengan lambda 1 sama dengan 2. Nah, kita substitusi lambda sama dengan 2 ke persamaan 4, menghasilkan matriks ini. Setelah melakukan operasi baris elementer, diperoleh jadi OBE saya diperoleh V1 sama dengan V3 dan V2 sama dengan 0. Oleh karena itu, ketika kita memilih V3-nya C dengan C elemen real, maka V1-nya adalah C. V1-nya adalah C. Nah, di sini saya pilih C-nya sama dengan 1. Jadi pilih C sama dengan 1, sehingga salah satu vektor eigennya adalah salah satu vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan 2 adalah vektor V1 ini. Vektor 1, 0, 1. Selanjutnya, kita tentukan nilai vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen 0. Nilai eigen 0. Kita substitusi nilai eigen 0 ini ke persamaan 4, menghasilkan matriks ini. 101, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 dikali vektor V1, V2, V3 sama dengan vektor 0. Nah, setelah melakukan operasi baris elementer, kita dapat peroleh V1 sama dengan minus V3 dan V2 sama dengan 0. Oleh karena itu, ketika kita memilih V3-nya sama dengan C, maka V1-nya sama dengan minus C. C-nya inilah elemen real. C-nya elemen real. Nah, sekarang di sini saya pilih C sama dengan 1. Pilih C sama dengan 1. Pilih C sama dengan 1, sehingga salah satu vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen 0 adalah vektor V2 ini, minus 1, 0, 1. Kemudian kita tentukan lagi vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen 1. Nah, substitusi lambda sama dengan 1 ke persamaan 4 menghasilkan matriks ini. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa V3 sama dengan 0. Jadi V3 sama dengan 0, V2 sama dengan C-nya elemen real, dan V1-nya adalah 0. Nah, C-nya di sini tidak boleh 0, nah. Jadi C-nya kecuali 0. Nah, di sini saya pilih C-nya sama dengan 1. Jadi pilih C sama dengan 1. Pilih C sama dengan 1, sehingga diperoleh salah satu vektor eigennya adalah 0, 1, 0. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan solusi umum untuk yang akar real berbeda, yaitu vektor XT sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita substitusi vektor V1-nya, nilai eigen pertama, vektor V2, nilai eigen kedua, kemudian vektor eigen V3, kemudian nilai eigen ketiga. Diperoleh hasil seperti ini. Karena E pangkat 0 sama dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Seperti inilah solusi umumnya. Dengan C1, C2, dan C3 adalah sebarang konstanta yang bisa ditentukan nilainya ketika kita diberikan nilai awalnya. Nah, selanjutnya kita membahas contoh yang kedua. Jadi kita bahas contoh yang kedua. X satu aksen sama dengan, selesaikan sistem PD berikut. Jadi X satu aksen sama dengan X1, X2 aksen sama dengan 3X2 tambah X3, X3 aksen sama dengan minus X2 ditambah X3. Nah, pertama-tama kita nyatakan sistem PD8 ke dalam bentuk notasi vektor dan matriks sebagaimana diberikan pada persamaan 9. Dengan matriks A-nya adalah matriks 100, 0, 0, 031, 0, min 1, 1. Selanjutnya kita tentukan nilai eigen dari matriks A. Kita tentukan nilai eigennya.
yaitu determinan dari matriks 1 dikurang lambda 0, 0, 0, 3 dikurang lambda 1, 0, min 1, 1 dikurang lambda. Dengan melakukan ekspansi kofaktor, diperoleh hasil seperti ini. Yang selanjutnya menghasilkan persamaan karakteristik seperti ini. Persamaan karakteristik. Nah, dari sini terlihat bahwa akarnya real berulang. Jadi ada akar kembar di sini. Coba Anda lihat di sini, ini akar kembar. Itu lambda satunya sama dengan 2, lambda 2-nya sama dengan 2, dan lambda 3-nya sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, di sini ada akar real berulang. Akar real berulang dengan multiplisitasnya adalah 2. Nah, vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen adalah vektor V yang memenuhi persamaan ini. Vektor V yang memenuhi persamaan ini. Persamaan 11. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen 2. Nah, substitusi lambda sama dengan 2 ke persamaan 11 menghasilkan persamaan 19. Di sini Anda lihat matriks min 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, min 1, min 1, dikali vektor V1, V2, V3 sama dengan vektor 0. Setelah melakukan operasi baris elementer, diperoleh V1-nya sama dengan 0, dan V2-nya sama dengan minus 3. Jadi V2-nya sama dengan minus 3. Nah, sehingga ketika kita memilih V3-nya elemen C dengan C-nya elemen real, maka V2-nya adalah minus C. Nah, di sini saya pilih C sama dengan 1, sehingga salah satu vektor eigennya adalah 0, min 1, 1. Nah, kita lihat di sini, kita hanya menemukan satu vektor eigen dari nilai eigen yang bermultiplisitas 2. Oleh karena ini, itu kita perlu menentukan vektor kedua. Jadi kita tentukan vektor kedua. Vektor kedua dengan menggunakan rumus yang telah diberikan tadi di awal. Jadi menggunakan rumus yang ini. Saya perlihatkan kembali. Rumus ini. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk menentukan vektor kedua. Jadi vektor keduanya. Nah, sehingga di sini adalah ini V1, vektor V1. Nah, di sini ini adalah vektor V2. Nah, vektor V2. Nah, oleh karena itu dari sini, dari persamaan 13 ini, kita lakukan operasi baris elementer, diperoleh V1-nya 0. Jadi V1-nya 0, V2-nya min 1 dikurang V3. Oleh karena itu, ketika kita memilih V3-nya sama dengan C, dengan C-nya elemen real, maka V2-nya min 1 dikurang C. Min 1 dikurang C. Nah, di sini saya pilih C-nya sama dengan min 1. Pilih C sama dengan minus 1. Ketika saya memilih C sama dengan minus 1, maka V2-nya 0 dan V3-nya minus C. Minus 1. Oleh karena itu, diperoleh vektor V2 ini. Vektor 0, 0, min 1. Nah, selanjutnya kita tentukan vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Substitusi lambda sama dengan 1 ke persamaan 11. Persamaan 11. Ini persamaan 11-nya. Ini. Substitusi ke persamaan 11. Diperoleh hasil seperti ini. Diperoleh hasil persamaan 14. Jadi matriks 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, min 1, 0 dikali vektor V1, V2, V3 sama dengan vektor 0. Setelah melakukan operasi baris elementer, ini diperoleh V3-nya sama dengan 0, V2-nya sama dengan 0, dan V1-nya sama dengan C. Nah, oleh karena itu,
salah satu vektor regen, C-nya elemen real. Jadi kita bebas memilih C-nya, kecuali 0. Jadi kecuali 0. Nah, kita pilih C-nya. Jadi kita pilih C. Di sini saya pilih C sama dengan 1. Sehingga salah satu vektor regen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 adalah vektor V3 ini, yaitu vektor 1, 0, 0. Nah, selanjutnya kita substitusi ke solusi umum. Jadi, solusi umum. Nah, ini untuk yang bagian nilai eigennya real berulang, real kembar ini solusinya. Untuk yang bagian real berulang. Kemudian ini yang karena di sini adalah berbeda, jadi berbeda dengan nilai eigen yang bermultiplisitas 2 tadi. Makanya solusinya menjadi seperti yang ini. C1 dikali vektor 0 min 1 1 dikali E pangkat 2T ditambah C2 dikali T dikali vektor 0 min 1 1 ditambah vektor 0 0 min 1 dikali E pangkat 2T. Ingat karena E2 ini adalah nilai eigen yang bermultiplisitas 2. Jadi nilai eigen sama dengan 2 itu bermultiplisitas 2. Kemudian tadi yang bermultiplisitas 1 itu hanya itu yang lambda sama dengan 1. Oleh karena itu solusinya seperti ini. C3 dikali vektor 1 0 0 dikali E pangkat T. Dengan C2 dan C1, C2 dan C3-nya lah sebarang konstanta yang bisa ditentukan nilainya ketika kita diberikan nilai awal. Sehingga kita bisa menentukan solusi khususnya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Insya Allah materinya hanya sampai di sini untuk sistem dinamik linear berdimensi 3. Insya Allah kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.